Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman walhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam yu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an. Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu
أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون علينا أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hujurat, gitu, yang artinya kamar-kamar. Itu di dalam surat ini ada 5 yang disebut dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ada 5. Itu setiap ada amanu, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman ini, maka hendaknya kita benar-benar memperhatikan. Ini. Yang pertama adalah Allah mengingatkan kepada orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Gitu. Jangan mendahului. Jangan melaksanakan sebelum Rasul itu melaksanakan. Ojo minteri gitu loh. Ojo membuat tuntunan sendiri. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hai orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suaramu, ya, di hadapan Rasul atau di hadapan orang-orang yang kau anggap mulia. Jangan meninggikan. Gitu. Nah, yang ketiga kemarin apa ini? Nah, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu berita-berita yang jelek, ya, berita-berita buruk yang dibawa oleh orang-orang fasik, orang yang suka bohong, maka janganlah kamu terima, tabayunlah, periksalah dulu, ya, tentang kebenarannya. Sebab kalau tidak kamu lakukan itu, bisa juga perbuatanmu akan menyesalkan dirimu sendiri. Nah, itu nomor 3 diingatkan oleh Allah. Nah, yang nomor keempat, yaitu ini yang akan kita bahas itu. Ada lagi itu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah berolok-olok kemarin. Berolok-olok salah satu golongan kaum kepada kaum yang lain. Bisa jadi orang yang kamu olok-olokkan itu lebih baik dari kamu sendiri yang mengolok-olok itu. Dan jangan pula kamu mengolok-olok seorang wanita. Boleh jadi wanita yang kamu olok-olokkan itu adalah lebih baik daripada yang mengolok-olokkan itu. Nah, ya ini kelanjutannya yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah
dengan sungguh-sungguh dari prasangka, ya toh. Inna dzonni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi jangan jauhilah dengan sungguh-sungguh prasangka itu. Nah, tetapi kalau prasangka ada boleh kamu merasangka sangka buruk suudon, tapi kalau ada indikatornya memang itu perlu prasangka buruk. Kayak dene dor-dor rumah jam 12 malam. Itu umpamane begitu. Nah. Tapi kalau tidak ada indikator-indikator yang menunjang persangkaan itu, maka jangan kamu prasangka itu dosa. Lalu tidak ada. Ya, kayak umpamane kula ten griyana panjenengan. Dek kono yen apa Pak Afid kok dungaren. Nah. Ono apa iki mesti ono sing gak bener iki. Sing dikarepno iki. Nah. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah ini lanjutannya. Lek wis ana sangka buruk, moko ojo kamu langkahkan, kamu teruskan untuk mencari kesalahan itu. Mesti ana maksude Pak Afid kene iki. Delok sing kok ditakok-takokno nang koncone. Oh, Pak Afid iku golek butuh dhuwit iku, golek utangan. Oh. Tapi wong iki mlebes umpamane ngono. Engko lek diutangi ora gelem nyaur. Itu gak oleh. Jadi jangan kamu prasangka buruk, kamu lanjutkan itu digoleki, mencari-cari kejelekannya, kesalahan itu. wala yaghtab ba'dukum ba'do, dan janganlah sebagian kalian tuh menggunjing sebagian yang lain. Apa menggunjing itu? Ngerasani atau mengungkap kejelekannya orang lain itu. Sebab ini jadi masalah, sebab orang itu pasti akan menutupi keburukannya. Ojo cacat keburukan yang dilakukan perbuatan itu yang sudah terpendam sehingga ono iku. Bahkan dirinya saja, tubuhnya dikei pakaian-pakaian supaya tidak nampak keburukannya. Maka ini jangan kamu ungkap-ungkap dosa itu. Itu loh. Ini akan menjadi persoalan itu. Menciptakan ketidaktenangan di dalam lingkungan itu begitu itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, janganlah sekalian tuh menggunjing sebagian yang lain itu, ngerasani utawa menjelek-jelekan, mengungkap kejelekannya yang sudah ditutupi oleh mereka itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Lah, perbuatan sing kaya ngono kok mosok kon iku mau memakan daging saudaramu yang sudah mati. Ya ta, kaya padha karo ngono iku. Tentu kamu tidak akan mau karena itu adalah jijik. Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Gak mungkin kali itu. Makanya jangan kamu lakukan itu. Gitu loh. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jauhkanlah dari perbuatan yang bisa menimbulkan keburukan kepadamu. Wattaqullah. Nah itu. Nah, jangan. Innallaha tawwabun hakim. Sesungguhnya Allah maha menerima tobat. Rahim lagi maha penyayang. Jadi jika panjenengan kita itu mempunyai prasangka buruk karena ada terkait dengan indikator-indikator yang menunjang itu, maka ojo diterusno karepe. Ini tuntunan ini ingat, yang diingatkan oleh Allah siapa ini? Kita orang yang beriman itu. Itu ya, itu ojo sampai. Baru kelanjutannya ayat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas. Lah ini beda. Ini yang dipanggil siapa? Manusia, semua manusia sing merasa jadi manusia. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa, sesungguhnya kami Allah. Ini kami. Setiap ada kalimat kami mesti melibatkan makhluknya, gitu. Menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami. Berarti ini menciptakan Allah menciptakan manusia setelah Nabi Adam. Nabi Adam bukan kami. Karena kan bapak nih Nabi Adam itu. Allah menciptakan itu dengan tanah liat. Gitu. Ya.
Tapi kalau Ibu Hawa itu ada yang menjelaskan bahwa itu adalah diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya cuma Adam, Ibu Hawa tok itu. Gitu. Ya silakan saja. Gitu. Nah, itu. Seorang perempuan. Jadi intinya itu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalau kita lihat dari sini, jadi wong lanang itu dengan adanya hubungan wong wedok karo wong lanang. Yang menyampurkan sperma dan ovum itu. Podo kedudukan nih Pak, Bu. Derajate wong lanang karo wong wedok itu podo. Ya toh? Jadi wong lanang itu ya dari ovum itu mangkel sperma dan ovum, wong wedok podo gitu loh. Jadi kedudukan itu derajat mereka itu sama. Itu. Dan jangan kau bedakan. Waja'alnakum cuman begini, bedanya itu memang perbedaannya fungsinya berbeda-beda. Kalau perempuan itu melahirkan, hamil, kalau laki-laki kan sing hamil. Itu beda. Nah, cuma pada prinsipnya adalah sama derajatnya. Waja'alnakum su'uban, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Su'ub itu sebenarnya kelompok-kelompok itu. Tapi ini ada perkembangan zaman. Dulu itu ya gak kenal bangsa pada saat itu. Pada saat turunnya surat ini, itu Quran itu belum ada kelompok-kelompok. Itu munculnya kalau tidak salah itu munculnya pada saat Napoleon kalau tidak salah. Napoleon itu masuk ke Mesir itu untuk memfirqahkan untuk ini Turki, ini itu. Baik. Di abad ke-18 insya Allah. Saya tidak jelas itu, Bambang enggak sekolah. Kok Pak Bambang nyewes saya lagi menceritakan ini karena ahlinya di situ. Ya. Waja'alnakum su'uban, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Cuma Quran tidak menutup itu karena ini termasuk kelompok manusia yang besar. Dari suku-suku menjadilah satu bangsa. Gitu. Itu. Ini jadi, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, waqabaila, dan bersuku-suku, kelompok kecil. Ya kayak Indonesia ini loh. Indonesia kan begitu, bangsa Indonesia, tapi terdiri dari Madura, suku Sunda, Jawa, wah itu Irian, gitu, suku Dayak dan sebagainya. Itu bersuku-suku. Apa maksudnya itu? Lita'arofu, supaya saling mengenal, kalian mengenal. Nah, jadi diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, laki-laki perempuan ini supaya saling mengenal. Nah, saling mengenal itu merupakan alat. Nah, untuk apa itu? Sebab kamu ini bisa meningkatkan kualitas kehidupanmu baik di dunia dengan di akhirat, itu harus saling mengenal kepada sesama itu. Lah kalau kamu mengenal sesamanya, maka akan menunjukkan identitas masing-masing. Ya toh? Betul itu? Apa? Identitas. Oh ya, salah. Identitas salah ya. Ya ini Pak. Ini. Identitas. Akan menunjukkan itu. Kamu dari mana? Indonesia. Kamu dari mana? Dari ini. Kamu dari mana? Eropa. Kamu dari mana? Suku Dayak, suku Madura. Itu identitas itu ditunjukkan masing-masing. Karena saling mengenal. Lah kalau sudah saling mengenal, ini saling ada membutuhkan, saling tukar pikiran, tukar pengetahuan. Nah disinilah bisa tercipta, bisa meningkatkan kualitas kehidupan, teknologi, macam-macam. Ini. Ya, itu hubungan itu tidak hanya terbatas dengan muslim-muslim saja, bermacam-macam. Ono sing Kristen, ono sing Yahudi, ono Nasara, macam-macam itu. Itu tidak ada persoalan. Sebab kita perlu tahu agama itu dulu itu agama di mana sih tempatnya itu? Di hati. Orang ini tidak akan bisa melihat agamamu apa, hanya cuma yang bisa dilihat perbuatanmu, karena itu bisa menampakkan agama. Ya toh? Oh, wong iki Islam begini nang masjid sembahyang. Oh, iki Kristen kan begini nang gereja. Oh. Buddha, Hindu, itu dari situ, dari tingkah laku tidak itu. Jadi memang tidak terpengaruh.
Nah, di sinilah makanya di sini lita'arofu sebagai tujuannya, sebagai pancingannya untuk menciptakan kebaikan ini bisa bertukar pengalaman itu, bisa bekerja sama. Mulanya di dalam surat Iqra itu ya, surat Iqra itu dikejarkan kala innal insana arro'a hustana. Sesungguhnya manusia berlaku sewenang-wenang bila ia merasa tidak butuh sesama manusia. Jadi perlu kita hubungan itu perlu. Seorang dai, seorang penceramah, seorang ustadz tidak akan bisa bicara begini tanpa jenengan foto. Mulanya harus baik. Gitu. Jenengan tidak akan bisa meningkatkan kehidupan jenengan kalau tidak hubungan dengan manusia. Gitu loh. Karena itu dari manusia ini di celah-celah itulah jenengan akan mendapatkan keuntungan. Ya, mulanya jadi kalau orang tidak butuh merasa itu akan semenang-menang. Inilah yang akan merusak dalam lingkungan kehidupan itu orang-orang yang sombong itu kala innal insana layat kok merasa dia itu tidak butuh. Maka dia tidak berbuat baik. Cuek-cuek saja. Allah, apa ngaku ra butuh. Pinter, aku wis pinter. Soke, aku wis soke. Oh. Gak butuh. Maka akan merendahkan orang lain itu berbuat semenang-menang itu. Ya itu ya. Jadi tidak bisa kerjasama kalau tidak saling kenal mengenal itu lita'arofu. Nah dari sini inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Mulia sekarang. Jadi orang mulia itu bukan dari kedudukannya. Pangkat itu mulia sebentar. Ya tak? Sebentar. Mari ngono ya balik. Aku eling itu apa? Kapolda, Kapolri ya, Kapolri. Kusnodu Aji. Ya, Kusnodu Aji saya senang ya Allah senang. Mudah-mudahan sehat. Kusnodu Aji itu setelah begitu ya kedudukannya sekarang jadi petani biasa. Sekarang jadi petani. Jadi biasa seperti kita, yo ngarit, yo mikul, yo ngono. Jadi, yang dulu dilayani oleh anak-anak buahnya, itu mulia dulu, tapi sekarang ada batasnya. Jadi itu sementara kaya, jari ini wong lek sugih duit mulia. Oh, ndak bisa sedilu ae. Ya ndak sedilu ae, golek wis setruk ora kira mulia on. Sedih. Jadi dunia itu gak seberapa. Kemuliaan di sisi Allah. Nah, di dunia apakah mulia? Itu iya kalau bertakwa. Karena dia berbuat baik. Selalu berbuat baik. Karena selalu menghindarkan diri dari perbuatan yang bisa menimbulkan dosa kepada dirinya. Itu. Jadi selalu hati-hati. Baik bicara dengan baik. Selalu melakukan yang bermanfaat. Nah itu. Jadi dikatakan di sini orang yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Nah, manusia ini tidak tahu manusia yang bertakwa itu bagaimana. Itu urusan dirinya kepada Allah, ya toh? Nah, pada Allah. Tapi bagaimana bisa mengetahui manusia itu dia bertakwa? Dari apa? Perilakunya, akhlak buahnya itu. Mulanya perlu hubungan ini bisa menciptakan, oh wong ki mulia, disenangi. Itulah orang-orang yang bertakwa itu. Itu yang paling mulia. Di dunia disenangi uang, di akhirat diberikan hadiah surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa itu. Itu loh. Nah, itu. Ini ayat yang selanjutnya kita anukan. Wa qalatil a'rabu amanna Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ini masih kurang saya di ayat yang ke-13 itu. Di sini dijelaskan innallaha alimun khabir. Kalimat innallaha alimun habir. Alim itu ya juga mengetahui, khabirun itu ya mengetahui. Jadi di sini ini ada kalimat sama yang sifatnya cuma ada mirip ada perbedaan, ada beda cuma sedikit itu. Nah, alimun khabir, ya. Nah, itu adalah penggabungan dari
dari sifat-sifat Allah yang artinya mirip sama. Alimun itu di dalam Al-Quran ada 3 yang disebutkan di situ. Ada 3. Ya tahu? Lah, khabir itu mengetahui dengan rinci, gitu loh, mengetahui yang dalamnya. Lek alimun ada cuma mengetahui itu saja. Nah itu. Jadi tidak akan bisa khabirun manusia. Kalau alim tahu manusia juga tahu. Tapi khabirun yang sampai kerinci ke dalamnya tidak ada, hanya cuma Allah. Malah di situ disebutkan di dalam Al-Quran cuma 3. Alimun khabir. Nanti ini. Itu di antara lain ayat yang pertama adalah alimun khabir itu di dalam surat Rahman ayat 34. Nah, terus ada lagi di dalam surat Tahrim ayat ketiga itu ada. Terus ketiga ya ini alimun khabir itu. Nah, mesti tidak saya jelaskan itu panjang kalau menjelaskan. Wa qalatil a'rabu, ada orang A'rab Badui itu berkata kepada Rasulullah. Jadi Badui itu bukan orang A'rab itu bukan orang Arab, bukan orang Arab, orang pegunungan. Nah, di daerah Arab sing hidupnya di dalam pegunungan. Nah, biasanya orang pegunungan itu berbeda dengan orang-orang yang rami pemukiman itu beda. Padha karo wong kutha karo wong desa itu loh. Beda enggak itu? Sifat dan perilakunya itu beda. Lah pada saat itu adalah hari peceklik panas terik matahari karena udan. Lah dia itu sebenarnya ingin meminta bantuan kepada Rasulullah. Berbondong-bondonglah orang Arab ini datang ke rumah Rasulullah. Nah, begitu ketemu dengan Rasulullah, mereka mengatakan, wa qalatil a'rabu amanna, kami telah percaya Muhammad kepadamu, percaya, beriman. Oh, Rasulullah diberitahu oleh Allah, kul katakanlah kepada mereka Muhammad, lam tu'minu walakin kunu aslam. Oh, kau niki dorong beriman. Sampai sekarang kamu beriman, tetapi katakanlah ojo kon ngomong beriman kepadaku, tapi katakanlah kami telah berserah diri, kami iki Islam. Dari sini beda loh Pak ya, antara Islam dan iman itu beda. Ya toh? Islam dan iman beda. Lek iman kuwi percaya. Nah itu. Kalau Islam belum percaya, sik menyerahkan diri, mengakui tok ya bener. Quran kalamullah. Kitab suci Allah. Itu, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang ngomongannya, tapi belum dilaksanakan. Itulah namanya Islam. Gitu loh. Nah, itu. Walamma, karena apa? Karena masih belumlah. Masih belum lagi. Yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman itu masuk ke dalam hati kalian. Sik gurung mlebu kono. Ya toh? Sik gurung masuk ana di kono, sik ana di lambemu tok iku Islam. Jadi imanmu sik ana di lambe, tapi wis ana Islam kebenaran mengakui. Nah, itu. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasul, wis percaya betul, la yalitkum, Allah tidak akan mengurangi, karena Allah yang berwenang tidak akan mengurangi min a'malikum, amal-amal kalian sayan sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim, barang sedikit pun sesungguhnya Allah Maha Pengampun, rahimun lagi Maha Penyayang. Jadi kon sik gorong beriman itu. Nah, konsep Islam berserah diri. Lah wong iman itu bagaimana? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang sempurna beriman itu yaiku dia alladzina amanu, hanyalah orang-orang sing percaya billah kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya Allah, summalam yartabu, dan dia tidak ragu-ragu. Nah, percaya tidak ragu-ragu. Lah, bagaimana tidak ragu-ragu? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan kepercayaan itu, dia melaksanakan sekuat tenaganya itu. Jahadu, jihad untuk melakukan itu. Ya, jangan diartikan jihad perang. Oh tidak, berupaya melakukan, membuktikan keimanan kepercayaanmu dengan perbuatan. Apa itu? Antara jiwa dan harta itu. Harta dan jiwamu. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar.
Lah wong ngono adem titik coba wis ora gelem ngono jarine percaya. Belum semalam yartabu wajahatu bi amwalihim, harus semangat itu. Ya toh? Ya iku ngaji subuh jarine waduh susah Pak. Saya akan kerja begini-begini kok. Ngaji mari maghrib gorong teko. Mari sak ngantuk. Jam 1 bengi wong nglengeri. Wis ora niat ya dah. Ya wis sak karepmu gitu. Pokok kita sudah menyediakan. Nah itu. Wah itu. Ulaika musyatiqun, itulah orang-orang yang benar, yang imannya yang benar itu. Nah, jadi kamu ini jangan mengatakan begitu. Allah itu tahu. Lanjutan ayat. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu bikulli syai'in alim. Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka itu. Atau alimunallah bidinikum. Apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah tentang agama kalian? Kon kate ngandani Gusti Allah. Kok ngomong ngono? Kon wis Islam guru beriman. Wallahu ya'lamu fis samawati wa ma fil ard. Padahal Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ya Allah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kon kate dudui Gusti Allah. Kamu menuduh Gusti Allah itu tidak tahu. Sehingga kamu mengatakan aku wis percaya. Ya toh? Padahal kamu mengatakan demikian ada maksudnya ono balik di udang di balik batu ya. Ya. Bukan udang di balik pintu. udang di balik batu itu. Ono maksudnya. Kon kate ngandani Gusti Allah Pak. Kamu berarti suudzon kepada Allah bahwa Allah tidak Maha tahu. Apa yang di langit dan apa yang di bumi itu tahu, apalagi maksud dan tujuanmu itu. Dari Allah Nabi Muhammad. Jadi jangan kamu sombong, jangan menonjolkan menonjolkan dirimu, memuji dirimu. Jangan kamu memuji-muji dirimu. Jadi bagaimana? Kita tidak boleh. Oh, aku orang beriman. Diguyu. Itu jenenge wong gak beriman. Ya toh? Lah terus bagaimana Pak Abid kalau ditanya? Insya Allah aku beriman. Begitu. Oh, aku gak gelem begitu. Karena saya beriman. Itu benar tanda dia gak beriman. Itu memuji-muji dirinya. Sing iman itu sing ngeruku Gusti Allah. Lah manusia tahunya dari perbuatanmu bener apa enggak, kan begitu toh? Itu. Ya. Jangan memuji-muji dirimu itu. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yamunnuna 'alaika an aslamu kulla tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ini. Jadi, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka itu telah merasa memberikan nikmat kepadamu. Jadi ini kurang ajar sakjane nang awak Muhammad, jadi Allah memberitahu begitu. Kenapa? Seolah-olah dia memberikan kenikmatan kepadamu karena kamu kan menyampaikan dakwah Islam ini. Nah, dia datang pada kamu, biasanya orang-orang yang pernah kamu perangi itu, maka dia itu sadar masuk Islam. Lah ini tanpa kamu perangi, dia datang sendiri mengatakan itu, memberikan nikmat kepadamu itu supaya kau senang. Ya toh? Kan ono kan begitu. Ada orang-orang yang datang saja ini benci ya, dan kan teko rene dengan maksud dibalik itu ada semuanya. Aku alhamdulillah kula seneng ten Masjid At-Taqwa niku sewenang wis ngene-ngene wae. Iku sapa memberikan kenikmatan kepada jenengan-jenengan itu supaya diakui hebat. Ngerti jenengan? Aku lho teko nang jenengan Nabi Muhammad tanpa ada peperangan, aku wis mempercayai. Itu memberikan kenikmatan. Apa sih jenenge iku ya? Wis jenengan pikir dhewe. Iku maksudnya begitu. Itu dengan keislaman mereka. Kulla tamunnu alayya islamakum. Sekarang katakanlah, jangan kalian merasa memberi nikmat kepadaku. Ya toh? Dengan keislamanmu mengatakan kamu beriman itu. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan kenikmatan kepada kalian
Dengan kamu bisa mengerti dan memasuki Islam, itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadamu, bukan kamu memberikan nikmat kepadaku. Jelas ya? Itu jelas itu. Itu. Jadi jika kalian adalah orang-orang yang benar, itu aku itu, pikiran sing temenan itu. Jadi aku tidak terpaut, itu bukan urusanku gitu loh. Aku hanya menyampaikan saja, iman itu ya alhamdulillah tidak apa-apa. Berarti kamu telah diberikan kenikmatan oleh Allah, bisa mengikuti tuntunan di Gusti Allah. Lah kon gak ngaji yo sakarepmu, gitu loh. Jadi ojo pura-pura kon memberikan itu sehingga itulah masya Allah. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ya'malun. Innallaha sesungguhnya Allah, nah itu ya'lamu ghaibas samawati wal ard, mengetahui apa yang gaib ya di langit dan di bumi, apa yang tersembunyi di balik hatinya itu Allah tahu itu. Wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Itulah yang bisa saya sampaikan surat Al-Hujurat itu. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Ya. Gini Pak, ada pendapat kayak gini. Jadi ngapain sih kita itu melakukan amal-amal kebaikan kayak sunnah dilakukan sampai bangun malam, terus setelah selesai sholat itu melakukan sholat sunnah juga. Itu ngapain? Sedangkan kita itu masuk surga itu tidak dengan amalan-amalan itu, gitu loh. Ya, tapi ya. dengan rahmat Allah. Lah itu bagaimana sih, Pak? Ya. Begini, kita mengamalkan itu sebenarnya bukan kepentingan Allah, kepentingan kita sendiri. Tetapi dengan kita membiasakan melakukan yang baik, maka diri kita ini akan terbimbing oleh Allah untuk masuk ke dalam sirat mustaqim, itu jalan yang lurus. Makanya orang yang dekat dengan Allah, dia selalu bergetar hatinya apabila itu melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi hidupnya selalu terkontrol. Mulanya kenapa? Bagaimana cara kebaikan kita kepada Allah? Kita selalu memohon. Kita tidak bisa, apalagi dalam kehidupan ini, berhadapan dengan berbagai macam bentuk manusia, yang bisa juga manusia itu sebagai setan, dan bermacam-macam bentuk jin yang tidak bisa kita lihat. Ya itulah bisa jin itu jadi setan. Nah, agar supaya kita terhindar dari mara bahaya celaka karena gangguan setan ini, maka kita selalu mohon pertolongan kepada Allah. Sehingga kalau kita dekat kepada Allah, selalu ada ingatan, diingatkan. Koyok cedek, Allah koyok cedek banget ini. Sehingga kita kalau melakukan perbuatan yang mungkar, mesti bergetar hati. Benar gak? Benar apa gak itu? Coba aja nih. Tapi kalau wis kulino, jadi kamu jauh dari Allah, kamu melakukan perbuatan sing apa jenenge, sing jelek itu sudah biasa. Saya itu kadang-kadang begini. Saya itu kadang-kadang kayak tadi malam tuh mau tidur, capek, saya jangan capek. Pulang dari mana? Dari Al-Furqan itu mau tidur itu, aduh, ya apa persiapan nanti malam, besok pagi tidak. Saya belajar sampai jam berapa itu? Jam 10 malam itu. Saya belajar, saya harus bisa menguasai ayat ini gitu loh. Dengan peneliti macam-macam itu sampai jam 10 malam. Terus mau tidur ini, terus kesel aku tak wis wujud tok. Loh, ketika sikatan gigi itu lah aku kan deg natiku. Kenapa? Lah aku ngomong iku orang mukmin itu kalau mau tidur sikat gigi dulu, baru wudu dulu. Lah aku gak ngono iku lho deg-degan hatiku, Mbak. Kenapa? Aku iki ngomong menyuruh orang lain berbuat begitu, kok aku gak melakukan sih? Allah tahu, tapi gak wani. Malaikat. Itu. Coba jenengan, Allah Maha tahu. Itulah. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk kebutuhan kita sendiri, sehingga kita terhindar dari keburukan-keburukan itu. Nah itulah. Nah orang yang melakukan inilah orang yang taat kepada Allah, maka Allah memberikan hadiah nanti di surga itu. Nah itu dari ketaatan mereka itu mengikuti tuntunan Allah.
Jadi tuntunan yang kita laksanakan dari Allah ini untuk kepentingan kita, tapi karena kita mentaati tuntunan ini, maka Allah memberikan hadiah surga. Jelas? Itu. Ada lagi mau tanya? Ya, yang bro. Itu dikatakan doa amal itu kan 7 pintu surga. Ada pintu yang membuka kosong, membuka amal, itu kan rajin sholat, ibadah. Ada yang awam tapi dia rajin lah. Ada orang awam, artinya dia tapi dia rajin. Bahkan melebihi yang apa itu yang seni ibadah, dia rajin sangat dia belum bisa. Itu ada kan juga. Ada. Betul. Itu ini sebagai mungkin berkafir bersamaan. Itu menurut saya itu apa dia memberikan semangat, apa kok nggak sesuai dengan ngaji. Yang jelas kita kasih motivasi dan semangat. Makanya tadi dikatakan itu surga itu kan ada. Apa itu memang benar-benar karena semua orang secara siapa. Ya, betul. Oke. Begini, memang jalannya masuk surga itu bermacam-macam. Ada 7 ya, ada memang yang menjelaskan begitu. Macam-macam. Dari bersedekah, itu juga ya. Tapi dari dari puasa, dari bertahajud, dari amalan ini, amalan ini. Tapi semuanya ini itulah namanya lewat tol itu. Jadi kalau sudah masuk tol itu kan soroto itu kan tenggorokan. Tenggorokan itu yang masuk ke situ barang-barang yang kecil di dalam tenggorokan itu. Maka di tol itu begitu. Macam-macam isinya. Jalan lebar yang lurus itu ya ono bis, ono truk, ono sedan, ono kol, ya Avanza macam-macam. Ono sing muat iki, macam-macam. Jadi ini lurus kenceng semuanya itu bisa. Tetapi dalam semua aneka bermacam-macam ini mesti sholat. Kok dumene wis aku wis lunga kaji, ya wis sudah lunga kaji, suka banyak beramal, aku wis gak sholat ora apa-apa. Ndak boleh, Pak. Tetap harus itu. Jadi jalanmu karena aku tidak bisa melakukan. Lah ngaji ini harus perlu. Kenapa? Ngaji ini untuk mengetahui dawuh Gusti Allah. Bagaimana kita bisa melaksanakan dengan baik, ya toh? Melaksanakan keimanan. Itu kalau kita tidak tahu apa yang harus kita laksanakan. Supaya tahu kita ngaji, maka ngaji harus. Lah ada orang yang masuk surga itu karena puasanya. Orang yang masuk surga itu karena ketekunannya untuk mengajar orang bisa. Ada masuk surga karena loman sedekah. Tapi semuanya mesti sholat dan mesti baca Qur'annya. Ngono enak lho. Aku sakeh amalane wis aku wis ora sholat, ora ngaji apa. Enggak boleh, ya tetap begitu sih. Itu, ya tak? Jelas ya? Nah itu, jadi semua memang pintunya banyak untuk masuk surga itu, tetapi semuanya sholat. Oh, kau no sih nggak sholat, mesti sholat. Ngaji ya supaya mengetahui. Itu, jelas ya? Ada lagi mau tanya? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, ya sudah kita lanjutkan. Sekarang surat Qaf. Surat Qaf. Kurang 2 surat sudah 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum faqala al-kafiruna hadza shay'un ajib. A idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz.
bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Wan nahla basiqatin laha tal'un nadid. Rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Kadzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rassi wa samud wa adu wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba. Kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Shadaqallahul azim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafidh. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود
وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بل هم في لبس من خلق جديد. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.